Iya. Kemarin saya ke sana. Kebetulan kemarin ke sana Pak Haji. Jadi Bener. mau ke sini sekalian bawain. Favorit saya tuh. Alhamdulillah. Restoran artis-artis. Saya kalau ke sana pasti ketemu artis-artis. Iya, emang yang parkir mobilnya bagus-bagus Pak Haji. Setuju. Mantap. Nggak ada. Nggak ada Xenia. Nggak ada. Nggak ada. Minimal Honda ya. Iya bener. Makasih ya. Sama-sama Oh Pak. jadi mbaknya dengerin YouTube saya berarti ya? Iya dong. Ngomong pandor. Habis begitu 2,5 juta. Iya betul. Tapi enak banget Pak. Enak banget. Kok tahu? Tahu Pak. Tahu dong Pak Haji. Masa sih Pak Haji Marco nggak beli? Iya. Jadi mbaknya tinggalnya di Di Tangerang di Geraha Raya. Ya. Tangerang Geraha Raya. Yang deket Transmart. Oh Transmart. McD. McD. Uh-uh. Seberangnya. Iya, rumah saya di seberangnya. Seberangnya. Masuk Aina Resident. Itu kan ada klaster-klaster. Iya, Apa nama klasternya? Aina Resident. Apa? Aina Resident. Aina. Iya, di dalam Eldora itu kan ya Pak Haji. Yang saya di dalam situ. Di situ kan ada apa ya? Oh iya Transmart seberangnya ya. Iya, sampingnya McD. Sebelum masuk tuh ada rumah makan apa tuh? Soto apa tuh? Apa ya? Saya malah nggak suka makan di daerah situ. Ruko-ruko di situ ada yang jual kerupuk-kerupuk Oh kan? iya, kerupuk ini Palembang ya? Palembang. Iya, Kalau Raja sore kerupuk. ada yang jual sate. Gitu. Iya. Saya sama adik saya nih, Pak Haji. Oh iya adanya Adik tinggal di saya. mana? Di Cikarang Pak. Nah ini janjiannya di mana? Di Cikarang sama Tangerang. Di Sentul tadi. Oh, Iya, oh iya. Mbak di rumah tinggal sama siapa aja? sama anak, suami, udah bertiga. Sama Mbak sih ada. Anak berapa? Satu, Pak Haji. Umur? Umur 3 tahun, mau 4. 3,5 tahun. Oh iya lagi lucu-lucu. Lagi lucu banget yang di itu kata Pak Haji harus dia apa? Apa Pak Marco kalau misalnya kita marah? Kalau sumpahin. Saya sekarang ikut Pak Haji. Kalau dia lompat-lompat saya bilang Jia kalau lompat-lompat nanti mami dapat 100 miliar gitu. Iya, oh perempuan. Perempuan. Oh iya. Suami kegiatannya apa? Mbaknya kegiatannya apa? Oh, kalau suami sih sudah pensiun. Jadi bisnis aja sih Pak Haji. Sebelumnya pensiun di mana sebelum Di pensiun? sebuah retail lah di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Nah, suami umur berapa? 55. Udah pensiun tuh? Udah pensiun. Umur Dia segitu? emang pensiun dini sih. Oh iya. Karena kemarin dapat Mbaknya tugas. usia berapa? Saya 48. Oh 48. Iya. Jadi nikah tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 2013. 2013. Agak lama sih dapat momongannya. Kosongnya. Iya. Tapi alhamdulillah tetap dikasih kan Pak Haji. Oh, iya. Kok mbaknya bisa tinggal di Tangerang. Geraha apa? Geraha Raya. Geraha Raya. Iya, Bintaro. Itu kan Bintaro. Kok mbak bisa tinggal di Geraha Raya Bintaro? Bisa. dulu saya kerja di daerah situ Sutra Pak Haji. Oh kerja. Kerja di situ. Jadi akhirnya kita beli rumah di situ supaya deket dari kantor gitu. Oh. Karena kalau ikut sama mama kan Pisangan jauh banget tuh. Bisa 1 jam 2 jam paling mau macet. Timur ya. Gak kuat gitu ininya kendaraannya. Oh berarti tinggal di Geraha Raya udah lama. Udah lama lumayan Pak Haji dari tahun 2016. Lumayan lah. Berarti perumahan Geraha Raya depannya itu yang masih ada kebun bukan? Yang masih ada pohon pisang tuh. Oh iya ya saya ya. Iya. Iya. Pohon pisang. Pohon pisang, ada pemancingan, ada iya betul. Oh daerah situ. Iya. Nah, terus kalau boleh tahu nih, maksain RDAY apa hajatnya? Sebenarnya gini sih Pak Haji, saya kan bisnis sama adik saya nih. Bidangnya Bidangnya percetakan. di mana?
adalah kerjasama dengan salah satu perusahaan yang lumayan besar juga ya Pak Haji. Tapi kan kalau namanya dengan perusahaan itu pasti ada polisi, kita harus selalu tender gitu. Ya kalau menang, kalau enggak, kadang-kadang kan gitu. Tahun 2023 ya, itu 10 bulan kita nggak tender gitu. Nah makanya setelah itu, ayo kita cari-cari nih Pak Haji, cari-cari bisnis. Ya Allah, apaan tunjukin gitu, kita akhirnya, ayo bisnis ini, ayo bisnis itu, ayo. Ya akhirnya ditipu, akhirnya bangkrut, akhirnya mau kita pernah sempat ayam ya, market Pak Haji ayam. Gimana kandangnya? Kandangnya di Cibitung. Cibitung, rumah di Gerah Raya. Enggak, ini ada yang itunya, yang kelolanya. Rumah di Cikarang. Cikarang. Ya. Cikarang kan kebablasan, sementara ternaknya di Cibitung. Sebelah sini Cibitung. Lahannya kebetulan Pak Haji dapetnya di situ. Sewa atau beli? Sewa. Aduh, sewa. Ya namanya kita coba nyoba kan, ini usaha apaan nih kita nih biar bisa sukses lah gitu ya. Mau travel umroh tapi Travel umroh, aduh sebenarnya sih lumayan ya pas travel umroh itu kita nggak percaya, masa sih kita nggak percaya sama orang mau melayani hamba-hambanya Allah. Yaudah kita tuh udahlah kita tuh sambil ini sama Allah lah, kita udah mikirnya udah gitu Pak. Jadi kita tuh melayani tamu-tamunya Allah, udah niatnya udah kayak kita lurusin niat, benerin niat, udah ditipu. Ya udahlah, kita juga akhirnya doanya akhirnya kita, ya Allah kalau memang ini jalan yang terbaik dari Allah, bisa membawa kami ke jalan surganya Allah lebih cepat dengan caranya kayak ini, kami ridho, kami ikhlas. Udah ikhlasin aja, udah akhirnya gak kita tuntut, gak kita samperin, udah ikhlas aja udah. Kayak gitu Pak Haji. Sedih sebetulnya itu ya, kadang-kadang kan tujuannya kan kita tujuannya baik gitu loh, buat melayani tamu-tamunya Allah gitu. Seneng banget kali kita bisa kalau umroh melayani tamu Allah, kita ikut-ikut, kita ikut ya kayak gitulah. Itu berharap gak? Berharap Kan nggak boleh. kan belum tahu ilmunya Pak Haji. Oh. Kan belum tahu kita. Saya kan baru tahu puasa Pak Haji kemarin. Oh ini RDAY. Oh baru. Baru banget. Baru puasa kemarin, makanya saya kayak sholat. Kalau saya tahu nih, kok bisa nemu ilmunya RDAY dari mana? Saya yakin ini pasti jalannya Allah. Saya yakin ya, pasti gak ada yang kebetulan lah buat Allah ya Pak Haji. Makanya kok saya lagi lihat-lihat TikTok, ada Pak Haji, ini siapa sih? RDAY apa sih gitu. Akhirnya saya baca-baca, saya lihat-lihat, oh ilmunya begini, oh kayak gini lah. Terus saya dengerin tuh anak-anak yatim, aminnya tuh kan, menggelegar. Saya demi Allah Pak Haji, saya ikutan, wah gini saya butuh pasukan kayak gini nih supaya asinya Allah bergetar gitu. Saya mikirnya gitu ya. Dan kita perlu anak yatim, bukan sembarangan anak yatim, tapi anak yatim yang udah biasa mengaminkan hajat-hajat ekstrim. Ibarat tentara nih, tentara bukan tentara yang cavalry, bukan tentara yang infanteri, tapi tentara yang Kopassus. Jadi sebelum ini tentara diterjunin ke medan perang, ini mesti ada satu dulu yang pendobrak. Nah ini salah satunya nih, anak yatimnya pendobrak. Makanya orang bilang, Ji, gue ke anak yatim RDAY sama ke anak yatim panti asuhan beda bos. Banget. Jauh beda. Banget. Kok beda? Karena kita punya 3 yatim kurung, yatim umroh, plus yatim tahajud. Tapi kalau kita datang ke panti asuhan, dia cuma anak yatim doang, tidak ada yatim umroh. Jadi tidak ada anak yatim yang udah berangkat umroh. Tidak ada anak yatim tahajud, anak yatim yang kerjanya tahajud mulu, nggak ada. Dan yang terakhir tidak ada tuh Bu Mei, dan tidak ada anak yatim yang kurung. Jadi anak yatim yang tinggal papa meninggal masih dalam perut ibunya, nggak ada. Jadi orang bilang, Ji, kok gue beda sih kalau pakai anak yatim RDAY sama anak yatim panti asuhan beda. Karena kita punya senjata dan sering latihan. Jadi ada tamu nggak ada tamu, masuk ke dalam loh, pendidikan. Ada tamu nggak ada tamu, masuk pendidikan. Makanya kayak kemarin
Pak Haji, hajat saya 30 triliun, pakai ini. Nggak usah pakai yatim yang di kampung lo. Kalau pakai yatim di kampung lo, ya emang udah lo pakai, ya udah pakai. Tapi nih ijabnya di sini. Ya. Beda bos. Beda banget Pak Haji, bener. Gemeter pasti. Apalagi kalau malam Jumat bos. Besok nih malam Jumat ada yang ulang tahun malam Jumat. Jadi kita beli kue buat anak yatim tuh 60 kali 40. Terus anak yatim selamat ulang tahun aja beda bahasanya, itunya, getarnya, sama ngucapinnya. Besok malam Jumat ada sama Jumat jam 1 ada yang ulang tahun. Nah itu beda daripada kita ngerayain di rumah. Iya benar. Mendingan di sini. Terus makanannya buat dia dimakan. Jadi kita punya rezeki masuk ke mulutnya dia kan, barokahnya. Oh jadi mbaknya lihat YouTube. Anak-anak yatim begitu lihat ada yang teriak. Karena kita kan juga ya namanya menyantuni anak yatim, ya kita kan harus ya Pak Haji. Beda gitu loh. Saya juga percaya anak saya ulang tahun saya ngundangin anak yatim. Aminnya tuh beda dengan amin di sini. Saya tuh bukan ini ya, cuman ya pasti salah satu dari anak yatim itu ada doanya yang akan dijawab Allah. Saya percaya itu gitu. Cuman ini tuh begitu amin gitu, amin astagfirullahaladzim. Masa kayak mama saya ntar ulang tahun. Boleh dong di sini? Boleh. Iya. Mendingan kesini. Boleh. Bawa kue aja, bawa kue ulang tahun. Buat ditiup lilinnya, kan namanya anak-anak identik tiup lilin ya. Iya. Nah nanti mbaknya mau bawa apa? Iya. Makanan. Siap. Minum-minum kecil. Iya. Daripada kita di rumah berantakan, Iya. nyapu ngepel sini aja. Oh mbaknya karena lihat YouTube. Iya kebetulan ini pas puasa sih beneran pas kemarin tuh. 2025. Iya 2025 Pak Haji, baru banget. Makanya saya saya ngasih tahu adik saya karena kan kita sefrekuensi. Kok mau adiknya? Nah sefrekuensi Pak Haji, kita mah alhamdulillah bisnis bareng, frekuensinya juga bareng. Kalau kayak gini-gini tuh sama lah gitu hatinya gitu. Jadi nyemplung investasi udah berapa tuh kira-kira tuh berdua kalau boleh tahu dari awal Banyak berdua? sih Pak Haji, nggak banyak banget sih, cuman ya lumayan lah. Ayam itu berapa ya? 500 juta, 500 juta. Umroh itu 1 M. Terus mau kandang lagi kemarin beli hampir 1 M juga tuh. Nah baru beli tanah sih, kita belum mulai lagi di Jonggol gitu. Terus punya bisnis anggrek. Nambahnya tinggal di perumahan Geraha Raya, apa nama klasternya? Aina Residen. Aina Residen. Iya. Itu udah berapa tahun? Saya 9 tahun. Udah 9 tahun. Iya. 9 tahun. 9 tahun. Jadi yang nyari perumahan itu suami atau mbaknya? Saya. Oh iya. Karena di Alam Sutra waktu Iya, itu. kerjanya. Jadi biar nggak jauh Pak Haji. Oh iya. Nah, jadi mbaknya tuh investasi udah berapa tuh? 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar kira-kira globalnya? 3 lah ya, kayaknya sekitar 3-an lah Pak 3 Haji. miliar. Berdua atau join tuh 3 miliar? Ada yang berdua, ada yang sendiri. Iya. Kita nyoba-nyoba Pak Haji, kita cari-cari kok pengennya. Ucapan adalah doa. Yes. Kenapa yang terlontar dari ucapan coba-coba Ya, akhirnya jadi coba-coba? coba iya bener ya Pak Haji. Kan Jangan. belum Pak Haji. Apa? Belum ketemu Pak Haji. Oh iya. Kan itu masa lalu, nggak boleh Pak Haji. Iya nggak boleh. Biarlah. Oh jadi mbaknya nonton terus di YouTube saya? Nonton dong, sampai ketiduran. Bener. Sampai ketawa-tawa ketiduran, sampai kenapa sih ketawa-tawa mulu? Enggak, ini lucu Pak Haji gitu. Iya. Nah sekarang nih berdua ke RDAY, apa hajatnya kalau boleh tahu? Kalau boleh jujur, saya pengen sukses kayak Mbak Lisa, ya Pak Marco. Iya. Pengen sukses kayak gitu. Ya, jadi Pak Haji Marco ini privat ke saya enggak sekali, enggak ke Pasti, itu. udah ketahuan deh. Mbak Lisa sama Mas Abi privat ke saya enggak ke sekali. itu. Yes.
Nah kita kadang baru privat sekali pengen cairnya 10 miliar. Itu yang gue kadang nggak terima. Gue duluan yang protes ke Allah. Allah enak aja loh, privat sekali 10 juta pengen cair 10 miliar. Ulangi lagi, balik lagi, memperuncing lagi, memperuncing lagi, memperuncing lagi, memperuncing itu. Kayak Bali sama Sabi kan mungkin bisa dari awal ya bisa 100-an lebih bolak-balik. Nah maunya saya Pak sama Ibu, ini kan kita baru sekali nih tahap awal. Dasarnya dulu aja yang bos coba praktekin. Mau ibadah ekstrim atau mau sedekah ekstrim, pilih aja dua. Nah contoh, karena dia nggak bisa ibadah ekstrim dan nggak bisa sedekah ekstrim, ya udah lo riadoh ekstrim. Kemari kerja tapi nggak boleh ngarepin duit, kerja dan kerja. Nah dia datanglah dengan membawa hutang 100 miliar di tahun itu. Berapa tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu ya. Nah dia riadoh nih. Nah sekarang alhamdulillah utangnya tinggal 2,5 miliar. Nah mau saya, Bapak mau pakai yang mana? Mau ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, atau mau riado ekstrim? Karena Bapak tinggalnya di Cikarang deket, oh ini kan jauh. Nah Bapak pakai aja ibadah ekstrim, sambil nanti sedekahnya nyusul sambil jalan. Yang utama apa? Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Nah nanti Bapak diterangin, bos terangin bos, 5, 6 yang harus dikerjain. Coba terangin bos. 6. Siap. Sudah nyimak ya. Apa? Boleh. Boleh. Faktor U. Iya. Emang umurnya berapa ya? 46. Oh, 46. remaja. Oh berarti pernah nonton YouTube-nya Haji Marco? Pernah. Banyak. Pernah dong. Lagi nyetok. Jadi Pak. Iya. Ajarin bos. 6 Siap. cara cepat Ada bisa punya 6 miliar. dasar yang diajarkan Pak Haji. Kalau utamanya kan tadi pilihannya, agar hajat kita terkabul, kuncinya kita harus bikin takjub Allah. Kuncinya di situ. Bikin takjub Allah ada 2 jalan, 3 tadi yang disampaikan Pak Haji. Yang pertama dengan sedekah ekstrim, yang kedua dengan ibadah ekstrim. 2 hal ini, kalau dua-duanya bisa jalan, ini pasti luar biasa ya. Tapi dimulai dari yang sedekah ekstrim boleh, dimulai dari ibadah ekstrim juga boleh. Tapi dasar-dasarnya ada 6 tadi sampaikan Pak Haji. Haji Marco. Yang pertama tadi sudah Bapak ada Ibu gak di kantin? sampaikan juga tadi, harus menerima takdir dan ketetapan Allah. Itu yang utama sebagai dasar, sehingga kita bisa enak menjalaninya legowo. Tapi kalau kita tidak menerima takdir dan ketetapan Allah, pasti kita menjadi beban, tidak berani terbang, mengeluh. Nah, sifat 18 itu akan muncul semua kalau kita tidak terima ketetapan Allah. Karena ini juga menjadi rukun iman yang ke-6, ya kan? Menjadi salah satu rukun iman. Iya, kalau ini tidak kita pegang, berarti kita tidak megang iman kita, rukun imannya tidak komplit. Wajib ini. Apalagi Allah di hadis qudsinya menyampaikan, sering sampaikan Pak Haji itu, barang siapa yang tidak menerima ketetapanku, ketetapan Allah, maka keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku.
Satu. Dua, ibadah dasar wajibnya agar kita bikin takjub kepada Allah adalah bangun jam 00, senyum, ucap syukur, mandi, sholat tahajud, baca Quran. Ada landasannya enggak? Jadi kalau di Al-Quran itu di surat Al-Muzammil, nanti dibaca di ayat untuk sholat seperdua malam, di tengah-tengahnya malam. Kalau tengah-tengahnya siang, kalau ini kan jam 2 sudah dari tengah-tengah, sudah maju ke sore. Kalau di tengah-tengahnya siang jam 12, sekitar itu, kurang sedikit atau lebih sedikit. Itu zuhur kalau jam tengah matahari itu kan juga gitu, kurang jam 12 atau lebih jam 12, kan sekitar itu juga sama. Jadi tengahnya malam juga kurang dari jam 00 atau lebih dari jam 00. Terus disuruh baca Quran yang dasar, yang ayat ke-6-nya. Kenapa? Karena di situ Allah memberikan semangat kepada kita. Kenapa toh kalau kita disuruh bangun jam 00, suruh sholat, suruh baca Quran? Sesungguhnya kata Allah, bangun malam itu sangat kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Jadi jiwa kita jadi tangguh, kuat, nggak gampang late. Jadi semangat terus. Nanti Pak Haji akan menguatkan nanti semangatnya seperti apa. Yang kedua, dasar lagi, lebih dasar. Dan ini masuk dalam satu ayat itu. Tadi itu pengaruh terhadap jiwa jadi kuat, dan ucapan kita jadi lebih mantap. Jadi mbaknya kalau ngucap itu langsung kejadian. Itu gedung pasti jadi milik saya. Entah pasti jadi milik, nggak mungkin nggak. Itu gedung pasti jadi milik saya. Itu pasti jadi milik. Itu workshop pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik. Pasti saya punya workshop kayak begitu. Pasti punya workshop kayak gitu. Banyak ucap-ucap aja. Pokoknya ucapannya jadi mantap. Nah, jiwanya besar. Jadi mbaknya pada saat tender, pada saat mbaknya nanti berkompetisi sama kompetitor, mbaknya nggak bakal ada yang nyaingin sampai kapanpun. Bos, ini kan bikin acara begini banyak bos. Contohnya apa? Ustadz gua, ini kan tahu sendiri ya, ada Isman, ada Anto, ada Ibu Petir, ada anaknya. Dia bikin kayak begini, nggak jalan. Jalan nggak? Nggak jalan. Walaupun yang diambil anak yatim saya diambil, dia bikin kayak begini. Ustadz saya diambil, ya kan? Iya, ada adanya Raob, ya kan? Nah, terus ada lagi tamu saya diambilin. Ini tamu-tamu saya kan dia punya daftar nama tuh, daftar namanya tamu-tamu RDAY kan dicatetin tuh, ada di grup. Dia bikin kontaknya. Iya, nggak jalan bos. Tetap yang kuat kita. Karena apa? Dia nggak meraktekin ilmunya itu Allah. Nggak maunya saya, biar bapak dan ibu, tamunya udah ada, anak yatimnya udah ada, ijabnya kayak begini, dan ijabnya sama dia. Iya sama, nggak berubah. maksud saya coba ijabnya bikin sendiri dong. Hajatnya apa sayang? Nah, kata-kata itu jangan keluar. Ini ngomongnya begitu, salawatnya sama. Saya bilang kan kamu lulusan pondok pesantren, bikin aja sendiri. Enggak loh. Nah, mau saya bos paksain gimana caranya. Pak Haji kelebihannya apa sih Pak Haji? Kalau saya jalanin bangun jam 00, tahajud baca Quran,
buat tabungan di kubur, bos. Bener. Karena kita besok meninggal, kita nggak tahu dibangkitin kapan. Contohnya papa saya meninggal tahun 73. Ini tahun 2025 papa saya belum dibangkitin. Apakah dia siksa kubur? Apa enggak? Mendingan mumpung kita dikasih sehat, uang, Iya. kenapa kita nggak berbuat yang terbaik? Iya, betul Pak Haji. Ya betul? Betul Haji. Kita kan enggak, bos. Dikasih sehat, nggak mau berbuat yang terbaik. Dikasih uang, walaupun cukup ya, nggak lebih, nggak mau berbuat baik. Udah bikin. Yes. Ya. Walaupun dari nol, tapi enak. Nah, saya mau nanti bos bikin orang yang dipercaya nggak ngebelot. Pak Haji, jangankan perusahaan, kita ini kan bukan perusahaan. Emang tuh perusahaan? Bukan, tapi yang ngebelot, waduh, Ustadz, pengurus. Iya. Itu masih jadi bos praktik. Hah? Pembimbing. Pembimbing anak yatim, supir. Ya Allah, sampai ke situ. Iya, supir, pembimbing, ustadz. Ya betul. Anak yatimnya. Anak yatim Iya, diambil. Gila. diambilin, bos. Udah gitu ngambilinnya apa? Yang udah pada umroh lagi. Ya Allah. Dampaknya deket-deket lah itu. Iya, rumahnya deket-deket. Ya satu kelurahan, satu kecamatan. Tapi kita tetap kuat Iya. sampai sekarang. Tetap kuat, tetap kuat. Akhirnya tamu balik lagi ke kita. Ada tuh tamu yang dari Jogja tuh. Siapa namanya tuh? Bom Kar. Kesono dia. Oh. Alay kemarin mau riado kata gak boleh. Pak Haji nggak usah Pak Haji, orang ini udah kesonon tadi kemarin. Oh iya ya. Rina. Rini. Rini ke sana. Balik lagi kemari. Aduh, saya bilang Rin. Biar gimana juga hari ini membengkak di sana ikut kantor. Mbak, walaupun dia kerjanya di bakmi GM, tetap resepnya bakmi GM nggak bisa ditiru. Walaupun dagang mie ayam rasa bakmi GM, ya tetepan enak bakmi GM lah, nggak bakal bisa dibohongin, ya kan? Wah, masih. Nah ini kadang bikin ya. Nah saya ngomong, jadi supaya masnya mbaknya nggak dibajak. Nah dari awal coba praktekin ilmunya itu dulu. Praktekin ilmu dulu, yaitu tadi bangun jam 00, paksain. Walaupun nggak baca Quran 12 juz, berapa sih bisanya? Nah kerjain semampunya, walaupun tahajud nggak bisa full, pelan-pelan, namanya proses. Nah nggak taunya kita kan ngajarin dari 2011, baru kejawab 2025 kemarin. Apa tuh kejawab? Kenapa Pak Haji bangun jam 00 wajib tamunya baca Quran 12 juz? Mana gua tahu, pokoknya lo baca Quran 12 juz. Baru kejawab kemarin 2025 bahwa sahabat Nabi yang kaya raya tajir melintir namanya Abdurrahman bin Auf itu setiap malam khatam Quran, setiap malam. Kaya raya tajir melintir, dan ucapannya adalah mantap. Apa tuh ucapannya? Kurma busuk yang dia beli, kenapa kok bisa jadi duit? Oh, iya, Coba cerita. pernah tahu cerita. Iya. Jadi yang dimaksud Pak Haji tadi ucapan mantap, salah satu contohnya itu tadi. Apapun bisa Jadi duit. terjadi. ya. Apa yang kita ucap jadi. Padahal barang busuk. Barang busuk Kan nggak itu sudah, bisa. itu kan pada waktu hijrah ya, terus habis perang, Iya. kurmanya kan pada nggak laku, pada busuk karena
Abdurrahman bin Auf ini udahlah biar mereka masih menolong, maksudnya tetap dibeli, busuk-busuk pun tetap dibeli karena saking dermawannya. Itulah sedekahnya dia, dibeli, masuklah ke gudang yang busuk-busuk dari Yaman apa dari Mesir gitu, nyari kurma yang busuk buat obat penyakit di Yaman atau di Mesir, belinya 10 kali lipat. Coba, lebih mahal. iya, jadi malah bingung Abdurrahman bin Auf, pengen miskin nggak bisa miskin, malah Iya. hartanya dikasihkan malah nambah terus. Nah makanya saya ngajarin sama Lisa sama Abi, bos, lu paksain tiap hari ngundang anak yatim ngaji di rumah lo, tiap hari 50 bahkan 100 anak yatim tiap hari. Nanti orang dibilang barang bekas. Jadi ini gudang Matahari, supermarket Matahari bangkrut misalkan. Nah dijual tuh besi-besinya, hanggarnya, lo beli dengan harga murah, nanti lo masukin ke pabrik dengan harga mahal. Begitu juga kantor, pabrik kan ada tembaganya, lo beli dengan murah, nanti lo kupas tuh tembaganya, kan keluar tuh tembaga-tembaganya, lo jual dengan harga mahal. Bener lo bos, kejadian, ya betul? Betul, Kemarin kan Haji. di sini, Iya. Pak Haji, makasih ya. Aku dipaksa suruh tiap hari ngundang anak yatim RDAY ngaji di rumah saya. Saya dipaksa ngundang anak yatim 50 ngaji di rumah saya. Saya bilang naikin dong, gue udah 65 tiap hari ngaji. Lo naikin jadi 100. Biar nilai, jadi biar duit ngejar kita. Makanya dia kemarin cair yang kedua 200 miliar ya. Yang kedua, yang pertama kan udah cair. Nah, coba nanti mbaknya juga begitu. Paksa kita, Pak. Jalanin dulu, dasar-dasarnya dulu, dikuatkan dulu. Soalnya ngerinya kalau kita nggak punya, istilahnya orang bilang pesugihannya ini anak yatim, pesugihannya yang ngajiin kita tiap hari. Ngerinya kita lagi enak-enak tender, enak-enak kita lagi mau ngajuin proposal, ada yang jegal. Tapi kalau ada anak yatim, itu dia bisa ngerengek sama Allah. Allah, jangan disiksa. Kenapa? Karena bunda tiap hari ngasih makan saya, nyantunin saya. Itu padahal kita ahli zolim. Ini yang kalau dicerita tuh dia ahli zina aja, alhamdulillah sama Allah diampuni. Karena apa? Rengean anak yatim. Jangan Allah, karena bunda setiap hari Jumat ngundang anak yatim ngaji di Geraha. Amin. Saya tiap hari Jumat dimuliain sama bunda, kasih makan KFC, kasih makan ini. Ini kan enggak bos. Siapa yang mau belain kita di mata Allah? Enggak ada. Suami boro-boro, suami bos, amit-amit jambai aku jomin dali. Kalau kita meninggal, dia nengokin kuburan kita setahun 2 kali. Mau puasa, mau lebaran. Ingat kalau belum kawin lagi. Oh, mbaknya merhatiin. Oh, mbaknya nonton YouTube saya. Nah, mau saya, mbaknya coba paksain baca Quran sama tahajud. Saya maunya baca Quran buat apa? Supaya perkataannya mantap seperti Abdurrahman bin Auf. Iya. Ya. Kurma busuk bisa jadi duit. Iya. Gimana coba bayangin? Mantap. Mantap. Ya. Lanjut. 2 ya. 1, 2. 2 ini dasarnya juga ada kan, yang untuk sholat tahajud itu kenapa? Bahwa Allah akan menempatkan kita ke derajat yang lebih tinggi. Iya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Allah akan menempatkan, mengangkat derajat kita ke tempat yang lebih tinggi. Sekarang begini, kita
dawamkan, kita istiqomah lakukan ini, pasti Allah akan angkat derajat kita. Itu 3. Bahasanya adalah wajib, sebetulnya kan sunnah tapi jadi wajib, mewajibkan diri kita ya untuk kita sholat taubat. Kenapa kita sholat taubat ini menjadi keharusan kita lakukan? Karena sholat taubat itu artinya membersihkan diri dari sifat-sifat yang buruk. Kalau Pak Haji, busuk, sifat-sifat yang busuk, nah itu ya, itu harus lepas dari diri kita. Kenapa? Karena Allah berjanji akan melipat gandakan harta kita. Syaratnya cuma 1, mohon ampun. Betul ya? Itu ada di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Harta akan dilipat gandakan. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Nah, ayat yang menjanjikan Allah kepada kita itu kan disuruh kita untuk mohon ampun. Apa balasan Allah, hadiah dari Allah kepada kita? Wa yumditkum bi amwalin. Allah akan melipat gandakan, bukan sekedar memberi apalagi menambah, tapi melipat gandakan harta kita. Kalau hati kita bersih, jadi sifat 18 dibersihkan dengan mohon ampun dengan cara sholat taubat. Lakukan di waktu maghrib sampai isya yang 18. Kenapa 18? Ya itu formulanya Pak Haji. Kalau kemarin ada yang nambah sampai banyak, boleh, nggak apa-apa. Oh, saya nambah 2, Pak. Oh, nambah sendiri. Nambah yang jadi Tuhan kecil dan suka berharap. Itu Boleh. Ya. Takut ada yang seperti Boleh. Ya, jadi kenapa itu saya selalu menyebut formula? Karena kalau Bapak nyebut 1, Ibu nyebut 1 saja, itu pasti semuanya kena. Formula itu kan begitu ya, muter aja di situ pasti kena. Sudah nggak ada Pak Haji, cuma 1. Oke, saya terangkan. Sebut 1 pasti semua kena. Nah, maka itulah yang sudah dirangkum Pak Haji dalam 18 sifat. Itu yang kita kikis dulu dengan sholat taubat. Kita niatkan 1 persatu. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Allahu Akbar 2 rakaat, salam, diulang lagi, naik lagi. Mohon maaf kalau misalkan toh capek banget sambil duduk di kursi, sambil duduk di bawah, boleh, karena kita ngejar jumlah banyak gitu. Kalau harus berdiri gini kadang naik turun, kadang lelah, sudah faktor U, ya sudah duduk begini kan juga boleh, sama ya kata Pak Haji, boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk berbaring, kalau nggak bisa berbaring sudah ketap kedip nggak apa-apa lah. Kalau kedipnya sudah tidak ada, tidak disolatkan. Kalau di luar waktu maghrib boleh nggak ya? Di luar yang 18 itu diutamakan maghrib sampai dengan isya, diutamakan, diusahakan. Tapi kalau waktu maghrib isya itu kita pasti ada kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan, boleh cari waktu yang lain. Yang di luar waktu maghrib isya ambil 5 yang dominan di dalam diri Bapak Ibu. Ada misalkan komen, mikir, ngeluh, cerewet, jengkel, misal. Ambil 5. Ini bonusnya, kifaratnya, tebusannya dengan sholat tobat 10. Jadi 50 salam. Waktunya di luar itu boleh habis subuh sampai dengan mau tidur jam 10, jam 11.
Cukup itu dicicil boleh, dia diangsur lah, biasa ngangsur kan. Diangsur. Diangsur. Kalau mau cash ya cash langsung boleh. Kenapa ini harus kita lakukan? Ini untuk membuka tabir penghalang rezeki kita agar kita jadi positif. Ilmu yang disampaikan Pak Haji, uang ngejar kita, ini caranya. Kalau positif pasti yang positif yang datang, rezeki yang masuk. Iya, kalau di dalamnya ya. Contohnya kupu-kupu. Contoh kupu-kupu. Bapak Ibu pengen menikmati keindahan kupu-kupu, tidak harus dikejar, ditangkap, rusak, capek, waktu panjang, melelahkan, terus frustasi. Tapi kalau kita tanam bunga-bunga, bikin taman bunga di sekitar rumah kita, di dalam hati kita, kupu-kupunya yang datang, sehingga kita tinggal menikmati. Kenapa sifat busuk tidak boleh ada di diri kita? Ilustrasi Pak Haji mantap itu. Seperti hanya kita punya kandang ayam, sifat busuknya itu adalah musang. Ayamnya masuk enggak? Enggak mau masuk. Ayam masuk kandang, enggak mau. Kenapa? Di dalam kandang ada musang. Musangnya dikeluarin dulu, baru aku masuk ke telur. Dapat rezeki kita. Gimana mau nikmatin telur? Orang di dalamnya ada musang. Ayamnya hilang, telurnya enggak. Gitu. 3, 1, 2, 3, 4. Tidak boleh berdebat. Mitra, keluarga, sekecil apapun. Karena kata Rasulullah, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Kenapa orang berdebat dilarang oleh Rasulullah? Karena timbul permusuhan. Hatinya tidak bersih lagi. Kita sudah bersihkan itu semua, sering berdebat, kotor lagi. Betul? Iya, maka tidak boleh berdebat. Karena itu tadi paling dibenci. Siapa yang membenci? Allah. Kalau dibenci Allah berarti yang datang murka dong. Bukan rahmat, bukan ridho Allah yang datang ke kita. Ini harus kita bersihkan, kita hindarkan. 4, 5. Yang kelima ini agak-agak berat, lumayan berat. Apa tuh? Berat. Lupa. Ini lumayan berat. Bapak Ibu tidak boleh mengingat-ingat, apalagi menagih uang yang ada di luar. Investasi yang pernah kita investasikan sebesar 3 miliar. Ikhlas. Dilegowo, dilupakan. Anggap aja kita lagi belajar investasi. Belajar kan nggak murah kan? Iya. Jadi jangan diingat-ingat lagi kalau kita pernah investasi ayam gagal. Iya. Kita pernah investasi ini gagal, jangan. Umroh. Kalau orang punya utang boleh diingat-ingat? Nggak boleh. Nggak boleh. Ingat saja nggak boleh, apalagi nagih. Nggak boleh. Nanti ditajamkan lagi sama Pak Haji ya. Jadi tidak boleh mengingat-ingat masa lalu. Jadi utang, orang yang pernah menipu kita, orang yang pernah mendolimi kita, orang yang pernah PHP kita, udah tatap masa depan. Kita hidup di 3 masa kan? Mas Sidik, Ya. kalau dengan ingat sama mantan terindah, Ingat sama mantan, namanya ingat sama si bangsa. Mantan tuh bangsa. Nggak boleh ya Pak Haji. Nggak boleh. Tatap Mantan masa. tuh udah kita urusin, udah kita sayang-sayang, kita empong-empong. Pergi. Eh.
Sakitnya tuh di sini. Iya. 5. Iya. Ini Pancasilanya. Yang 6. 5-nya jelas ya, berat ya, berat. Padahal di buku catatan aja tagihan itu. Enggak, iya. tutup lagi, masukkan ke laci. Ya. Yang keenam, ini pamungkasnya untuk membersihkan diri kita tadi dari sifat-sifat yang buruk, sifat jelek yang di hati, kemudian kadang terlintas di dalam pikiran, di hati orang yang pernah PHP, itu kadang kan terlintas. Kadang di depan mata ada yang mancing jengkel, sementara kita tidak boleh itu semua. Gimana caranya? Nah ini, jengkelin tidak boleh, ditahan juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena timbul penyakit. Iya. Akan jadi penyakit kalau Kesel. kesel saja, tapi di batin. Iya. Apa di batin itu? Dipendam di hati. Itu 3 hari yang lalu. Orang mana kemarin, Pak? Sulawesi ya, Makassar. Ibu-ibu. Suami apa anaknya kemarin? Anak ya kayaknya. Anaknya pakai jubah gitu kan, sama ibunya. Nggak bisa keluar suara. Sakitnya tuh di sini. Ternyata setelah kita kupas begini, dia memang itu Dendam, dipendam, nggak pernah diungkapkan, takut nggak diungkapkan, jadi nggak ini kan, dipaksa sama Pak Haji, ngomong, keluarkan, keluar suaranya. Ya Allah. Karena kepuasan dia. Maka ini kalau kita, apa kata Pak Haji, keluarkan, lampiaskan secara maksimal dengan kekuatan penuh kejengkelan kita. Dengan bahasanya Pak Haji, sumpah serapah. Itu yang keenam. Kenapa? Untuk ini mengeluarkan, kita jadi puas. Kalau sudah dikeluarkan kan puas, Pak Marco. Tapi harus keramas. Oh. Kalau dipendam jadi batu. Oh, itu. Oh, kayaknya gitu. Oh iya. Dikeluarkan ya, dikeluarkan dengan energi negatifnya yang kita keluarkan, kita tarik energi positif, ucapan yang positif untuk kita. Ada cucu, ada anak kecil yang naik-naik di atas meja bermainnya, wah gitu. Gitu kan, naik-naik kejar-kejaran sama adiknya, naik-naiknya kemana, ke sana-sana, timbul jengkel. Kalau ucapan kita salah dan itu manjur dan pasti manjur dan diijabah. Adik, awas jangan lari-lari naik-naik ke meja-meja, ke kursi-kursi, jatuh nanti, apalagi ditambah patah kakimu nanti. Aduh, betul kan kejadian. Nah, gimana caranya agar kita juga tadi itu puas, lega, plong, tidak ada unek-unek di hati, ada cucu, ada ini saudara yang datang atau siapapun yang di situ. Contoh sederhana ini, sama kasusnya misalkan, awas adik ya, adik-adik kalau naik-naik terus di meja, di bangku, lari-lari, bunda punya uang 10 miliar bulan ini. Awas kalau lari-lari, naik-naik di meja, naik-naik di bangku-bangku, naik-naik di kursi-kursi, lari-lari, bunda punya uang 10 miliar. Marah kan? Marah. Kalau anak saya jawab, iya mau. Siap mau. Jadi ketahuan kita. Iya, nggak jadi. Amin, nggak jadi marah kan? Nggak jadi marah, gitu. Sama. Jadi kalau ada yang masa lalu juga itu bikin jengkel, ingat boleh ini di dalam hati, ini bikin jengkel nanti.
pasti saya punya uang 10 miliar bulan ini. Iya. Itu apapun yang terlintas negatif bikin jengkel kita, bikin dendam kita, bikin kecewa kita, masa-masa lalu, mantannya Pak Marco, udah itu justru kesempatan kita untuk sumpah luapin. Bahkan kata Pak Haji, kalau nggak ada bikin cari itu minimal 9 kali kata Pak Haji harus kita nyumpahin. Oh, gitu ya? Iya, sehari. Oke. Bahkan tukang sayur pun bisa kita sumpahin. Ya, pengen masak jam 7 pagi buru-buru karena jam 8 harus check out pergi. Tukang sayur, awas tukang sayur ya, kalau sampai jam 7 nanti kamu belum sampai di sini, saya punya mobil Avanza. Avanza. Iya, itu kalau sampai jam 7 tidak nyampe di depan rumah saya belanja, saya janji terlambat, saya punya mobil Robicon. Nah, itu bisa? Iya, siap. 6 kan? Ya, Hafal? Insya Allah. Insya Allah hafal. Tinggal dipraktekin secara maksimal dengan penuh keyakinan. Ya, yakinnya kata Pak Haji harus bulat, harus bulat dan keras. Kalau nggak keras nggak bisa nusuk. Pak izin keluar dulu kan. Ya. Baik, mau kemana? Toilet. Nih kamar kecil nih. Nih. Belakang. Belok kanan. Siap, gitu Pak. Ada pertanyaan? Jawab Pak Marco nanti. Dari 6. Saya sama kakak saya memang satu frekuensi ya kalau untuk ilmu seperti ini. Jadi saya pernah ikut PPA, pernah ikut materi rezeki, workshopnya udah sering juga. Jadi kita berusaha gimana ya supaya lebih baik. Iya. Apapun itu, semua sebagai ilmunya kalau menurut kita baik, ya kita coba. Iya. Sama berarti. Magnet rezeki itu kan juga kita sebut untuk menjadi motivasi ke tamu RDAY juga yang dipraktekkan Pak Nasrullah, sholat tobat 57 kali, beliau sukses cair. Nah, alhamdulillahnya sama, Bapak juga sudah pernah belajar di sana, masih harus belajar ke berguru memantapkan. Yang datang sebelum Bapak beberapa waktu lalu malah sahabat karibnya Pak Nasrullah, lupa namanya, nggak tak catat, nanti kita cari lagi, nggak usah disebut, nggak apa-apa. Datang berdua sama suami istri, kita arahin untuk sholat tobat begitu, kayak seperti Pak Nasrullah sampaikan. Iya Pak Haji, Pak Nasrullah itu mitra bisnis sahabat karib saya. Puskesmas juga masih diminum ya, jadi nggak nyambung gitu. Akhirnya sudah, jadi harus fokus memang seperti itu ya. Tinggal dipraktekin dari yang 6-6-nya, mana yang perlu ditanyakan, mana yang susah bisa disampaikan ke Pak Haji, monggo. Nah, dari yang 6 yang mana nih yang susah dipraktekin kalau boleh tahu saya? Dari yang 6. Nerima takdir Tuhan, bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud baca Quran 12 juz, sholat tobat 18 kali plus yang 50. Tidak boleh ingat-ingat investasi yang nggak jalan, duit kita di luar. Nggak boleh berdebat atau adu argumentasi. Paksain gimana caranya terkabulnya dengan nyumpahin. Nah, dari yang 6 yang mana yang susah kalau dipraktekin? Dari yang 6. Berdebat dengan kita berdiskusi itu sama? Nggak boleh. Ya, boleh diskusi, tapi nggak boleh mempertahankan argumen. Diskusi boleh, tapi kalau udah mempertahankan argumen itu bukan diskusi namanya. Itu berdebat. Debat kusir. Iya. Misalkan bos pengalaman pernah
ikut magnet rezeki. Nah, bos pertahanin tuh magnet rezeki Pak Nasrullah. Tadi ini ngobrol. Jadi bos misalkan pernah ikut pelatihan atau workshopnya Pak Nasrullah magnet rezeki. Mbaknya belum. Mbaknya udah pernah. Nah, ada miss sedikit. Itu nggak boleh. Harus ada salah satu yang ngalah. Jadi nanti nggak adu argumen. Kalau adu argumen saya nggak mau. Itu yang bikin uang kita kabur. Jadi kenapa sih uang masuk pergi, uang masuk pergi, masuk 30 juta pergi, masuk 100 juta pergi? Ya karena kita suka adu argumen, terutama ke anak. Anak dibangunin lagi tidur, dibangunin. Sholat subuh nggak boleh. Kan yang bisa merubah sifat karakter tabiat anak Allah, bukan kita. Kenapa kita maksain? Biar aja Allah nanti yang gerakin dia suruh sholat subuh. Ngapain kita? Orang belum tentu juga dia mau kok. Nah begitu. Kalau dibangunin tapi dia dengan sukarela boleh? Boleh, tapi di mana-mana orang dibangunin pasti nggak mau. Orang lagi tidur nyenyak, apalagi kalau kita punya pasangan hidup. Sayang bangun ya, sholat subuh. Nggak mau, dia lagi enak-enak. Terus kitanya kesel. Nah itu